Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaum yaumus thulatsa ba'dal asr, hari ke-13 dari bulan Februari 2024 bertepatan dengan 3 Sya'ban 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dalam pembahasan ilmil qiraah dan tahsin Al-Quran dari surat Al-Balad, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada ayat yang ke-15. Maka langsung kita membaca ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Yatiman dza maqrabah, yatiman dza maqrabah. Maka ucapan Allah yatiman dza maqrabah, ya huna huruf muraqqaqah, ta muraqqaqah kadzalik, dan ya muraqqaqah, namun di sini dalam keadaan sakinah dan sebelumnya kasrah, maka dia mad tabi'i. Yati, yati, dan mim juga muraqqaqah, yatimang. Dan di sini yatim dalam keadaan tanwin, yatimang za, bertemu dengan huruf za, dan za huruf yang muraqqaqah. Maka tanwin bertemu dengan za mempunyai hukum tertentu, yakni hukmu al-ikhfa. Maka tanwin makhrajun nun menjadi ikhfa. Ma makna al-ikhfa? Ikhfa adalah disamarkan, dari khofa, tersamar. Maka maknanya di sini tersamar makhraj nun yang harusnya nun di mana makhrajnya fi atrafil lisan, naninu an, ma'a al-usul atsanaya al-ulya, ataupun al-hanak dari usul atsanaya al-ulya, naninu an. Ini dia makhraj nun. Yatiman, yatiman. Di saat bertemu dengan za, maka ini indal Arab, orang-orang Arab tidak bisa menjaharkan nun. Yatiman za, yatiman za, itu susah bagi mereka. Maka di sini nunnya diikhfakan. Lalu bagaimana? Nunnya tersamar, tidak dibaca yatiman, tetapi pindah kepada makhraj khaysum. Wa makhraj khaysum maknanya makhraj hidung. Maka berpindah dari nun makhraj lisan ma'a al-hanak al-a'la, di atas dari usul atsanaya al-ulya, maka pindah kepada hidung menjadi yatimang za, yatimang za. Dan di saat pindah kepada khaysum dinamakan ikhfa, maknanya penyembunyian dari nun yang zahir kepada khaysum hidung. Maka di situ hukumnya menjadi gunnah, dan gunnah harus harokatan karena dia dari khaysum lambat, maka masuk kepada hidung, berdengung di dalam hidung, menjadi yatimang dza.
menjadi bahasa Sundanya ngirung, makhrajnya dari hidung. Yatimang mangza, maka ini dinamakan dengan ikhfa hakiki, karena dia hakada ikhfa hakiki. Tanwin, maka masuk kepada ikhfa, bukan syafawi, bukan ahkamu mim. Seperti hum fiha menjadi hum fiha. Maka di sini dinamakan dengan ikhfa bi gunnah, karena ada gunnahnya. Dan di sini harokatan yatimang dha, ada dua harokat. Dan dha dari huruf muraqqaqah bertemu dengan alif, maka alif sakinah qablahu fathah, dha matabi'i juga. Maqarabah, maqarabah, maka di sini maqarabah mim muraqqaqah wal qaf mufakhamah. Maqarabah, maka qaf di sini mufakhamah, yang mana dia muabbad, meskipun dia di kasrah, di fathah, di sukun, di dhammah, tetap dalam keadaan mufakhamah. Maka huruf apa saja selain dari qaf dinamakan huruf isti'la. Maka huruf mufakhamah seperti disebutkan oleh Ibnu Al-Jazri, khussa dagtin qid. Idan indak ya Muhammad, ada berapa huruf mufakhamah kam? Udkur lana huruf mufakhamah. khussa dagtin qid. Taib kam? Kha, sad, dad, Kha, sad, sa, dad, da, fa, dagtin, da, da, gha, gha, qid, ta, qid, qid, qaf. qaf, wa dha. Taib, aina syahid al-an? Qaf. Taib. Huna khussa dagtin qid, ada 7 dari huruf al-isti'la yang mu'abbad. Makna mu'abbad adalah dalam keadaan abadian, dalam keadaan selamanya, forever, dari mufakhamah. Dan qaf di sini dalam keadaan sukun mempunyai sifat juga khas. Apa itu? Sifatnya qalqalah al-wusta. Hakada al-wusta as-sugra. Qalqalah as-sugra, karena dia di tengah, bukan di akhir. Maka dibaca maqarabah, maqarabah, dan dibaca tafkhim maqo, seperti itu. Maka dia qalqalah dan tafkhim. Adapun ra, maqarabah, maka dia juga mufakhamah. Namun ra tafkhimnya bukan tafkhim yang muabbad, di mana dia sementara saja. Sementara kapan? Di saat dia itu dalam keadaan fathah, seperti di sini maqarabah, maka ra dalam keadaan fathah, maka dia tafkhim. Lalu ra dalam keadaan apa tidak tafkhim? Pertama dalam keadaan kasrah, rizqa, maka di sini ri bukan mufakhamah. Dan begitupun kapan bukan dari mufakhamah? Jika sukun sebelumnya kasrah. Fir'aun, mirsad, Fir'aun, mirsad. Maka ini contoh bagaimana ra
bukan mufakhomah, menunjukkan dia bukan mu'abbad. Dan adapun dalam keadaan maftuh seperti di sini maqo robah, maka dia mufakhomah. Maka ada dua mufakhomah, qaf dan ro. Maka di saat kita membacanya tidak datar, tetapi mulut kita penuh dan lisan kita seakan-akan berada di atas langit-langit. Maqo robah, maka ba muraqqaqah dan ta muraqqaqah. Dan perlu diperhatikan selalu ta di sini marbutah. Jika di akhir kalimat dibaca menjadi ha, dinamakan ha at-ta'nits. Dan ha at-ta'nits di sini dibaca makhraj ha. Jadi maqarabah. Maka kalau dia disukunkan pada ha karena menjadi ha ta'nits, tak marbutahnya berubah menjadi tak ta'nits, maka di sini dia dibaca ha. Dan perhatikan ha as-sakinah lahu hukum. Apa hukumnya ha as-sakinah? Hukumnya adalah hams, seperti saudara-saudaranya kaf, ta, sin, ta, ti, tu, at, te. Apa makna hams? Jaroyan an-nafas indan nutuk. Di saat kita menyebutkannya ada nafas yang keluar. Ta, ti, tu, at, te. Dan ha di sini pun nasibnya sama. Ha, hi, hu, ah. Maka di sini di saat kita membaca maqarabah ada ha keluar. Adapun yang salah, dia tidak mengeluarkan nafas, ditelan. Maqarabah. Maka ini salah. Bisa-bisa dia masuk angin nanti, menelan dari nafas ha. Semua yang dia baca dari qiraah al-Kisai nanti dza matrabah ditelan, dza matrabah, yatimang dza maqrabah harusnya dikeluarkan jadi ditelan, dza maqrabah, matrabah. Maka di sini salah. Yang benar dia dikeluarkan dza maqrabah, ada seperti itu. Maka inilah dari ilmu tajwid. Maka perhatian pada ilmu tajwid di sini dari segi ilmu tajwid yatiman dza maqrabah. Pertama mad pada ya sakinah, yati dua harokat. Mang dza ikhfa bigunnah, maka dua harokat. Mang fa yati mang dza afwan yati mang dza, maka mang dza dua harokat dan dza dua harokat matobi'i. Maqrabah, maka dia qalqalah as-sughra dan ha at-ta'nits dibaca dengan hams. Maka selesai dari ilmu tajwid. Kita berpindah kepada ilmu qiraah. Maka di ilmu qiraah gambarannya dulu Nabi di saat diturunkan oleh Jibril dibaca dengan dua dialek Arab, dinamakan riwayatan ataupun qiraatan. Pertama qiraah jumhur. Kaifa yaqra'ul jumhur? Bagaimana jumhur membaca? Bi fathatiha at-ta'nis. Maka maqrabah. Ini qiraah jumhur. Di antaranya Hafs an Asim yang antum baca dan ditambah 8 yang lain menjadi berapa qiraah jumhur? 9. Maka pertama qiraah Nafi' al-Madani, kedua Ibnu Katsir al-Makki, ketiga Abu Amr al-Basri, keempat Ibnu Amir asy-Syami, kelima Asim Ibnu Abi Nujud, dan ini qiraah antum Hafs an Asim.
Dan keenam Hamzah Ibnu Habib Az-Zayyat Al-Kufi. Dan yang ketujuh Abu Ja'far Al-Madani. Dan yang kedelapan Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri. Dan yang kesembilan Khalf Al-Ashir Aumada Al-Bazzar. Maka ini 9 qurra meriwayatkan ujung-ujungnya dari para sahabat kepada Nabi. Dulu Nabi diturunkan oleh Jibril dengan qiraah ini. Bagaimana tadi yang kita baca? Yatiman dza maqrabah, yatiman dza maqrabah.